لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العرش الكريم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. والحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهد الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sedang salat Idul Aid, Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kebahagiaan bagi kita semua, bukan muslimin seluruhnya, yang hari ini bertepatan dengan 10 Zulhijjah, di mana hari ini adalah hari kebanggaan kaum muslimin, hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan kaum muslimin. Inna a'dhal al-ayyam, sesungguhnya hari yang paling utama inda Allah tabaraka ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi, Yaumun Nahr, adalah hari kurban. Pada kesempatan ini Allah memberikan kenikmatan itu kepada kita semua. Walaupun ada saudara kita yang hari ini dalam keadaan terjajah, hari ini ada saudara kita yang masih dalam keadaan susah, bahkan mereka tidak memiliki tempat tinggal, mereka ingin makan pun susah, mereka ingin tidur pun susah. Mereka adalah saudara kita yang dari Palestina. Oleh karena itu, tentu di hari yang bahagia kita buat kita seluruhnya, dan melupakan saudara kita yang ada di Palestina, yang mereka tidak hanya sedang mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, tapi mereka mengorbankan keluarganya, mengorbankan tanahnya, mengorbankan rumahnya, mengorbankan nyawanya demi untuk membela agamanya Islam. Kalau hari ini kita masih ada dengan syariat Allah, perintahnya di antara adalah Yaumul Idul Adha, untuk kita berkorban, berjuang, maka sesungguhnya diri kita ini sangat melukai di hadapan Allah kalau kita masih abai terhadap perintah-perintahnya. Maka oleh karena itu, segala kenikmatan yang hari ini yang Allah berikan kepada kita, mari kita syukuri, karena ini adalah anugerah bagi kita. Allah memberikan rasa iman, memberikan rasa aman, dan bahkan kebahagiaan kita bisa berkumpul dengan keluarga dan saudara kita semuanya. Tentu sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari Yaumul Aid ini kita pun perlu memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai rasa cinta kita, sebagai rasa mahabbah kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak dengan izin Allah akan memberikan syafaat kepada umatnya. Di antaranya adalah orang yang senantiasa memperbanyak salawatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang langsung membalas salawatnya, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia bersalat atasku satu kali, maka bukan nabi lagi, bukan malaikat lagi, tapi Allah yang langsung membalas salawatnya 10 kali dengan salat terbaiknya. Oleh karena itu, bagian daripada rasa cinta dan amal salat yang terbaik di antara seluruh amalan adalah memperbanyak salat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinar Yaumul Aid dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari terbaik kita
untuk melaksanakan kegiatan amalan-amalan yang tentu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kalau bulan Zulhijjah memiliki keistimewaan, tentu inilah adalah sebab Allah ingin memuliakan. Kalau malam Lailatul Qadar itu masih Allah sembunyikan, tapi di dalam bulan Zulhijjah Allah sebutkan langsung keutamaannya. Kalau di malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala turun di bulan Zulhijjah, 10 Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala turun untuk merahmati makhluknya, hamba-hambanya. Maka disinilah inna a'zama al-yawm, sesungguhnya hari yang paling utama di sisi Allah adalah yaumul nahr, bulan di mana kita dianjurkan untuk berkorban. Maka ketika ayat ini menjadikan sebuah perintah untuk kita, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah kalian untuk Rabb kalian dan berkorbanlah. Maka ayat ini tidak main-main perintah dalam perkara tersebut. Kalaulah kita berkorban, bagaimana kisah dari Nabi Ibrahim dan putranya Ismail, mereka ketaatan, loyalitas, cinta tanpa batas. Ketika ada perintah Allah, Ismail sebagai putranya menyatakan, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah as-sabirin. Kalau memang itu perintah Allah, if'al, laksanakan. Ini adalah hakikat daripada tauhid, sami'a wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Dan ini adalah aplikasi daripada syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ini yang harus menjadi fondasi utama bagi seorang umat Islam, bahwasanya sadaran hidup kita, tujuan hidup kita adalah Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul inna salati, sesungguhnya salatku, seluruh kehidupanku, ibadahku, seluruh aktivitas kita semuanya hanya untuk Allah. Ini adalah hakikat daripada tauhid dan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah perintahkan beliau untuk menyembelih anaknya Ismail. Dan tentu ketika ayat ini turun di masa Rasulullah SAW tahun 2 Hijriahnya, maka Rasulullah SAW tidak mengabaikan melainkan sami'a wa ata'na. Fasholli li rabbika, maka salatlah kamu untuk Rabbmu. Artinya dua syariat ini, wanhar dan bertobat, adalah perkara penting di dalam Islam. Kalaulah salat menjadikan sebuah hubungan utama seorang hamba dengan Allah, bahkan salat tidak ada rukhsah untuk meninggalkan, kecuali rukhsah untuk mengerjakan, yakni dengan mengurangi jumlahnya, itu boleh. Tetapi rukhsah untuk meninggalkan salat itu tidak ada, hatta dia dalam keadaan sakit. Kenapa? Ini hubungan pertama seorang hamba setelah dia syahadat. Hubungan dia dengan Allah adalah mengerjakan salat. Bahkan perkara salat adalah perkara yang penting, bahkan termasuk bagian daripada solusi untuk menyelesaikan segala urusan kita. Kalau Allah berfirman di dalam surah Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bisalatika wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan wa nahnu narzuquka. Perintahkanlah kepada kalian untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah. Al-Imam Sa'di mengatakan tentang sabar dalam ini, artinya kita harus memperbaiki salat kita, baik bacaannya, baik khusyuannya, baik segala aktivitas salat kita harus lebih baik. Di antara cara untuk memperbaiki salat kita adalah kita dengan salat berjamaah bersama imam. Karena Nabi Rasulullah SAW dalam hadisnya, man sholal lail 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutibat lahu qira'atan min an-nar wa qira'atan min al-far. Barang siapa yang bersolat mengharap wajah Allah semata fi jama'atin, berjamaah bersama imam, 40 yawman, selama minimal 40 hari berturut-turut tanpa ketinggalan, yudriku takbiratul ula,
di barisan belakangnya, kemudian mengangkat Allahu Akbar. Ini yang disebut yudhikul takbiratul ula. Dia mengikuti takbir pertama bersama imam, maka apa? Bara'at tadi Allah menjamin dua dari perkara dijauhkan. Bara'atun minar wa bara'atun minal. Allah akan jauhkan dari azab neraka dan Allah akan jauhkan dari sifat munafik. Maka ini perkara yang penting untuk memperbaiki sholat kita. Selain daripada itu, la nas'aluka rizqan. Allah menyatakan, aku enggak membebani urusan rezeki kalian, aku enggak membebani kehidupan kalian. Wa nahnu narzuquka. Kami yang akan memenuhi rezeki kalian. Kami yang akan memberikan rezeki. Kami yang akan mengurusi keluarga kalian. Kami yang akan memenuhi semuanya. Allah. Maka dengan sholat bagian daripada penting sekali di dalam kehidupan kita agar kita memperbaiki sholat kita. Makanya fasholli li rabbika. Kita sholat karena untuk mencari ridha Allah SWT agar Allah memperbaiki kehidupan kita, baik urusan dunia dan akhirat kita. Wanhar, kemudian perintah untuk berkorban. Ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW segera melaksanakan perintah itu. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan untuk berkorban. Anu alaihi salatu wassalam di Madinah 60 sana. Ketika Rasulullah SAW berada di kota Madinah selama 10 tahun, yudhi kulla sana. Beliau setiap tahun berkorban. Artinya Rasulullah SAW menjadikan amalan korban ini seolah-olah wajib bagi beliau. Akan tetapi bagi umat Islam adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau kita cinta sebagaimana para sahabat, ketika sahabat Rasulullah SAW di antara sahabat Ali dalam kondisi ekonomi yang sangat lemah, dalam kondisi yang sakit, beliau tetap berkorban karena ingin menegakkan perintah wanhar. Ketika sahabat Bilal bin Rabah yang dia adalah mantan budak dalam kehidupan sederhana, dia tidak mampu, tapi bukan sebuah persoalan, kemudian dia mencari teman-temannya untuk kerjasama untuk membeli hewan kurbannya, kemudian untuk disajikan untuk kurban kepada Allah SWT. Abdurrahman bin Auf dengan kekayaannya, dia tidak hanya berkorban untuk dirinya, tetapi melainkan untuk saudaranya, untuk orang-orang yang tidak mampu. Itulah hakikat daripada menjalankan perintah Allah, wanhar, berkorbanlah kalian. Kalaulah sejarah-sejarah menggambarkan begitu kecintaan mereka terhadap Allah, terhadap Rasulnya, maka jadikanlah semua itu tujuan kita untuk siap berkorban demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta waktu kita, hatta harta kita, bahkan hatta nyawa kita, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memanggil, maka sami'na wa ata'na, itu adalah bagian puncak tertinggi dari keimanan seseorang. Oleh karena itu, momen Idul Adha ini adalah bagian terpenting di antara seluruh ajaran Islam. Mudah-mudahan menjadi aspek kita semakin diberikan kekuatan, semakin menjadikan kekuatan umat Islam kuat, dan semakin menjadikan silaturahmi kita kuat, tidak menjadi pecah belah di antara kaum muslimin. Karena apa? Sesungguhnya kekuatan kita akan kuat bila mana kaum muslimin bersatu. Sesungguhnya kekuatan kita ketika kita bersama-sama di dalam ketaatan menuju Allah. Sesungguhnya kekuatan itu akan diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah Allah Rabbul Izzati, Allah yang memiliki kekuatan berizzah, dan manakala Allah akan menjadikan kekuatan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau hari ini kita berkorban, baik bondanya, baik sapinya, maka sesungguhnya sejatinya bukanlah korban kita yang akan sampai kepada Allah. La yanallahu rubuha wala dima'uha. Tidak akan sampai sesembelihan kalian, hewan korban kalian, dan darah yang kalian sembahkan dari hewan itu. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kita, pengorbanan kita, ketakwaan kita kepada Allah.
maka sejatinya bagi seorang mukmin ketika dalam perkara perintah Allah, sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat, dan kami akan laksanakan. Mudah-mudahan sedikit idullah ini menjadikan sebuah momen bagi kita untuk terus bersama, untuk terus beraktivitas, terus untuk beramal, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, menjadikan asbab Allah menurunkan pertolongan dan rahmat serta ridha kepada kita. Amin.